Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa UPSI Selipi 15-2A26 akan mempresentasikan tentang relasi dan fungsi dengan dosen pengampu Ibu Khairiyah SSI MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi dan fungsi. Relasi menurut Rofia yaitu sebagai aturan yang menghubungkan anggota antara dua himpunan, biasanya dalam bentuk himpunan pemasangan. Dan fungsi menurut George B. Thomas yaitu suatu relasi yang memasangkan setiap nilai input dengan tepat satu output. Lalu di sini ada fungsi, di mana setiap elemen di himpunan domain hanya memiliki satu hubungan pada himpunan kodomainnya. Contohnya A 1,1, 2,3, 3,5, 4,7, dan 5,8. Dan B 1,6, 1,7, 2,8, 3,9, dan 4,10. Dan A itu termasuk fungsi karena domain tidak muncul dua kali, sedangkan B tidak termasuk fungsi karena domain muncul dua kali, yaitu di 1,6 dan 1,7. Lalu ada relasi di mana hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Contohnya A. Budi, Siska, Adit. B. Merah, biru, hijau. Menjadi Budi merah, Siska biru, dan Adit hijau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Tauhid Tuba. Cara menyajikan suatu fungsi. Cara ke-1, himpunan pasangan berurutan. Dari contoh tersebut, ini menggunakan relasi setengah kali dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi ini dapat menyatakan himpunan yang berurut. Jadi, F sama dengan 1, 2, 2 sama 4, 3 sama 6, 4 sama 8, 5 sama 10. Cara kedua yaitu diagram panah. Diagram panah ini berbentuk oval. Sebelah kiri himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sebelah kanan himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasinya ini masih sama, yaitu setengah kali dari. Perhatikan himpunan P. 1 adalah setengah kali dari 2, maka hubungkan angka 1 ke 2 pada himpunan Q. Selanjutnya, perhatikan angka 2 pada himpunan P. 2 adalah setengah kali dari 4, maka hubungkan angka 2 ke angka 4 pada himpunan Q. Begitu seterusnya, sampai semua anggota himpunan P terpetakan di himpunan Q. Selanjutnya, cara menyajikan suatu fungsi, yaitu cara ketiga, diagram Cartesius. Nah, coba diagram Cartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan A dan B. Nah, coba lihat pada gambar di kanan. Gambar tersebut menggunakan noktah atau dot, dan ini relasinya 2 lebihnya. Himpunan A atau sumbu Y 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B atau sumbu X 1, 2, 3, 4. Satu dari sumbu X ditarik garis putus-putus ke angka 3 sumbu Y. Bang, ini gimana caranya? Kenapa nggak ke angka 2? Nah, jadi jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi koordinatnya 1,3. Terus jika X sama dengan 2, maka Y 2 tambah 2 sama dengan 4. Ditarik lagi tuh garis putus-putusnya dari 2 ke angka 4. Maka seterusnya. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Di sebelah kiri itu fungsi injektif atau
disebut fungsi satu-satu. Lihat pada gambar di kiri. Ini contohnya. Saya ngambil dari kehidupan nyata saja ya. Contoh, fungsi injektif ini setiap anggota di himpunan asal atau A harus memiliki pasangan berbeda di himpunan tujuan atau B. Nah, kalau yang digambar sebelah kanan itu, dia ada yang tidak dapat pasangan di himpunan B. Jadi, fungsi injektif ini setia atau tidak mendua. Tapi boleh ada kodomain yang main itu yang di himpunan B ya. Dan domain itu dia ada di himpunan A yang di sebelah kiri. Fungsi surjektif. Nah, coba lihat gambar fungsi surjektif. Dalam fungsi surjektif ini, yang menjadi fokus utamanya adalah himpunan tujuan. Himpunan tujuan itu yaitu yang himpunan B atau kodomain. Syaratnya, semua anggota di himpunan tujuan harus punya pasangan. Tidak boleh ada yang kosong atau menganggur. Namun, anggota di himpunan tujuan boleh menerima lebih dari satu hubungan atau diduakan. Jadi, prinsipnya yaitu tidak ada kodomain yang tapi boleh mendua. Nah, next slide bakal dilanjutin sama teman saya yaitu Dava Damara. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas fungsi bijektif. Supaya lebih mudah dipahami, coba bayangkan sebuah kelas yang memiliki 4 mahasiswa. Setiap mahasiswa tentu memiliki satu NIM yang berbeda-beda. Misalnya, mahasiswa A memiliki NIM 101, mahasiswa B memiliki NIM 102, dan mahasiswa C memiliki NIM 103, lalu mahasiswa D memiliki NIM 104. Nah, setiap mahasiswa hanya memiliki satu NIM, dan setiap NIM juga hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Jadi, tidak ada dua mahasiswa yang menggunakan NIM yang sama, dan tidak ada NIM yang tidak dimiliki oleh pemilik. Selanjutnya, jika kita hubungkan dengan diagram pada slide, setiap anggota himpunan A yang di sebelah kiri dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B di sebelah kanan. Dan semua anggota himpunan B juga mendapatkan pasangan. Kondisi seperti inilah yang disebut sebagai fungsi bijektif. Jadi, fungsi bijektif adalah fungsi yang memiliki hubungan satu-satu dan lengkap antara domain dan kondomain. Lalu juga tidak ada anggota kodomain yang tidak memiliki hubungan dengan anggota dari domain. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis fungsi. Jenis fungsi yang pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi linier. Fungsi linier memiliki bentuk umum fx sama dengan ax plus b, dengan a dan b merupakan konstanta dan nilai a tidak sama dengan 0. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman, saat kita menggunakan layanan ojek online, katakanlah tarif awal perjalanan adalah Rp5.000. Rp5.000 ini akan kita taruh sebagai B, dan terdapat biaya tambahan sebesar Rp2.000 untuk setiap kilometer yang ditempuh, dan biaya tambahan ini kita anggap sebagai A. Hubungan tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan 2000x plus 5000. Artinya, jika kita menempuh jarak 1 km, maka biaya yang harus dibayar adalah Rp7.000. Dan 1 km itu kita anggap sebagai X ya teman-teman. Jika jaraknya 3 km, maka biaya yang harus dibayar menjadi Rp11.000. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa semakin jauh jarak yang ditempuh, biaya perjalanan juga akan bertambah secara teratur, karena perubahan nilainya mengikuti pola yang tetap dan grafiknya berbentuk garis lurus. Maka hubungan tersebut disebut fungsi linier teman-teman. Setelah kita membahas fungsi linier, ada juga fungsi konstan teman-teman. Fungsi konstan adalah fungsi yang hasilnya selalu tetap meskipun nilainya berubah-ubah. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan c, dengan c merupakan suatu konstanta. Contoh yang sering kita temui di dunia nyata adalah biaya administrasi bank.
jika kita ingin mentransfer ke bank lain. Misalnya biaya administrasi bank itu kan jika kita transfer ke bank lain itu kan sebesar 2.500 ya teman-teman. Ketika saya mentransfer 100.000 rupiah, biaya administrasinya tetap 2.500 rupiah. Ketika mentransfer 1 juta rupiah, maka biaya administrasinya juga tetap 2.500 rupiah. Bahkan jika mentransfer 10 juta rupiah juga biayanya itu tetap 2.500 rupiah teman-teman. Jadi berapapun jumlah uang yang ditransfer, biaya administrasinya tidak berubah karena output yang dihasilkan selalu sama untuk setiap input. Maka hubungan seperti ini disebut fungsi konstan. Nah teman-teman, pada slide berikutnya kita dapat melihat bentuk grafik dan diagram pemetaan dari fungsi konstan nih. Perhatikan grafik di sebelah kiri ya, yang terbentuk garis horizontal atau garis datar. Bentuk grafik ini menunjukkan bahwa nilai fungsi selalu tetap meskipun nilai X berubah-ubah. Berapapun nilai X yang dimasukkan, hasilnya akan tetap berada pada nilai yang sama, yaitu K. Kemudian, pada diagram pemetaan di sebelah kanan ini, terlihat bahwa semua anggota domain dipetakan ke satu nilai yang sama pada range, yaitu C. Artinya, walaupun inputnya berbeda-beda, output yang dihasilkan tetap sama. Dari grafik diagram tersebut, kita dapat memahami bahwa ciri utama fungsi konstan nih teman-teman, yang dimana adalah memiliki nilai keluaran yang tetap untuk setiap nilai masukan. Baik teman-teman, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Khairul Imam. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang mengembalikan nilai yang sama, yang digunakan sebagai argumennya. Ini juga disebut relasi identitas atau peta identitas atau transformasi identitas. Sebagai contoh, terdapat himpunan A yang berisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada fungsi identitas, setiap anggota himpunan tersebut dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, dan 5 ke 5. Lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini terdapat dua gambar. Yang gambar sebelah kiri terlihat grafik fungsi identitas dengan persamaan f dari x sama dengan x. Grafiknya berbentuk garis lurus yang melewati titik 0 atau titik asal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai input akan menghasilkan nilai output yang sama. Sebagai contoh, jika nilai inputnya atau itu X adalah 2, maka outputnya atau jawabannya itu adalah 2 juga. Dan jika X-nya 5, maka jawabannya tetap 5. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, ditunjukkan diagram pemetaan fungsi identitas. Terlihat setiap anggota himpunan A dipetakan ke dirinya sendiri, yaitu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan 4 ke 4, 5 ke 5. Karena semua elemen kembali ke dirinya masing-masing, maka pemetaan tersebut disebut fungsi identitas. Lanjut, ada fungsi kuadrat dan fungsi inverse. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi 2 pada variabelnya. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f dari x sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Dengan a tidak sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang dapat terbuka ke atas atau ke bawah, tergantung nilainya itu positif atau negatif. Selanjutnya adalah fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan fungsi yang mengembalikan proses dari fungsi asalnya, dan biasanya dilambangkan dengan f inverse x. Jika suatu fungsi mengubah nilai x menjadi y, maka inverse akan mengubah nilai y kembali menjadi x. Dengan kata lain, fungsi inverse berfungsi untuk mengembalikan nilai ke bentuk semulanya. Setelah mengetahui pengertian fungsi inverse, sekarang kita akan melihat beberapa bentuk fungsi beserta inverse-nya.
Meskipun rumus inversnya berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu dengan menukar X dan Y, kemudian mencari kembali nilai Y. Yang pertama, ada fx sama dengan ax plus b. Jika diinverskan menjadi fungsi inverse x sama dengan x dikurang b dibagi a. Syaratnya, a tidak boleh sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 2x ditambah 3. Fungsi inverse x sama dengan x dikurang 3 dibagi 2. Duanya tidak sama dengan 0. Yang kedua, fx dikurang ax plus b dibagi cx plus d. Jika diinverskan menjadi fungsi inverse x sama dengan dx dikurang b dibagi a dikurang cx. Jika fungsi berbentuk pecahan, maka bentuk inversnya juga berupa pecahan. Pembilang dan penyebutnya berubah sesuai hasil penyelesaian setelah variabel x dan y ditukar. Yang ketiga, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika diinverskan menjadi fungsi inverse x sama dengan min b kurang lebih akar b kuadrat dikurang 4a dalam kurung c dikurang x dibagi 2a. Untuk fungsi kuadrat, bentuk inversnya diperoleh menggunakan rumus kuadrat sehingga terdapat tanda plus, minus, dan akar. Kenapa menggunakan tanda plus dan minus? Kenapa menggunakan tanda plus, minus, dan akar? Karena pada fungsi kuadrat, terdapat dua kemungkinan nilai yang diperoleh dari akar persamaan kuadrat. Yang keempat, fx sama dengan akar pangkat n dari ax plus b. Jika diinverskan menjadi fungsi inverse x sama dengan x pangkat n dikurang b dibagi a. Pada fungsi akar, untuk mencari inversnya, kita hilangkan bentuk akar dengan memangkatkan kedua ruas sebesar n, sehingga diperoleh bentuk inverse seperti pada tabel. Setelah membahas fungsi inverse, selanjutnya kita masuk ke fungsi polinom. Fungsi polinom adalah fungsi yang terdiri dari beberapa suku yang memiliki koefisien dan variabel berpangkat bilangan bulat non-negatif. Di sini ada rumus f dari x sama dengan a sub n dikali pangkat n ditambah a sub n minus 1 x pangkat n minus 1 ditambah a sub 2 x kuadrat ditambah a sub 1 x ditambah a sub 0. Rumus ini merupakan bentuk umum fungsi polinom. Huruf a menyatakan koefisien, sedangkan pangkat tertinggi dari x menentukan derajat polinom. Setelah membahas fungsi polinom, selanjutnya kita akan membahas fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional adalah perbandingan dua polinom dengan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Perlu diperhatikan bahwa istilah rasional di sini berbeda dengan pengertian bilangan rasional. Ini rumusnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 dibagi x kuadrat ditambah 4. Pada contoh ini, pembilang dan penyebutnya sama-sama berbentuk polinom, sehingga fungsi tersebut termasuk fungsi rasional. Yang kedua, fungsi irasional. Sedangkan fungsi rasional adalah fungsi yang mengandung bentuk akar, seperti akar kuadrat, akar pangkat 3, dan lain sebagainya. Di sini ada rumus fx sama dengan 3x kuadrat ditambah akar x dibagi akar 2 ditambah 4x. Karena pada fungsi ini terdapat bentuk akar pada pembilang maupun penyebut, maka fungsi tersebut masuk fungsi irasional. Jadi, perbedaan utama kedua fungsi tersebut terletak pada bentuknya. Fungsi irasional merupakan perbandingan dua polinom, sedangkan fungsi rasional ditandai dengan adanya bentuk akar. Demikian pemaparan yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai relasi dan fungsi. Semoga materi yang kelompok 3 sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Apabila terdapat kekurangan atau ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan mencoba menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.